Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fardi, BP 171055/2014. Saya akan mencoba mempresentasikan hasil studi kelayakan bisnis dari yang saya rancang dengan mata kuliah studi kelayakan bisnis yang dosen pengempunya yaitu Ibu Winnie Alna Marliana SPMM. Di sini objek yang saya teliti itu adalah tentang studi kelayakan bisnis bracket tempurung dan serbuk gergaji. Baiklah, saya akan memulainya dari ringkasannya. Indonesia merupakan negara yang tropis yang memiliki potensi dalam pengembangan energi terbarukan berupa energi biomasa dari briket tempurung kelapa. Briket ini merupakan hasil pengolahan limbah biomasa di antara tempurung kelapa dan serbuk kayu sehingga menjadi suatu energi yang alternatif. Bab pendahuluannya dilatar belakangi karena kelebihan sumber bahan baku tadi dijelaskan dan kebutuhan akan energi yang ramah lingkungan. Langsung saja kepada aspek yang pertama. Yang pertama, aspek hukum dan ekonomi. Aspek hukum dari ini, saya merancang suatu bisnis yaitu perusahaan perorangan atau disingkat dengan PO, sehingga legalitas yang diperlukan adalah yang pertama, syarat yang disediakan kartu KTP, menentukan calon nama perusahaan, menentukan tempat kedudukan perusahaan, dan yang terakhir menentukan maksud dan tujuan spesifik dari perusahaan perseorangan tersebut. Maksudnya itu di bidang apa dia bekerja. Dan yang kedua tuh langsung diantarkan ke notaris sehingga mendapatkan akta notaris, sehingga memiliki legalitas untuk status perusahaan perorangan yang terdaftar. Aspek ekonomi, analisis aspek ekonominya ini adalah posisi tawar dari supplier biasanya akan dipengaruhi oleh jumlah produsen dalam industri, khususnya di Sumatera Barat masih tergolong sangat kecil dan belum memenuhi permintaan pasar, sehingga dalam posisi tawar suppliernya itu masih rendah. Lanjut, yang kedua yaitu posisi tawar konsumen. Sedangkan posisi tawar konsumen, karena sedikitnya posisi tawar supplier, sehingga tawar konsumen ini masih banyak karena kebutuhan energi yang alternatif itu sangat dibutuhkan dengan biaya yang ekonomis. Sehingga dalam industri briket tempurung kelapa, posisi tawar konsumen juga tidak tinggi karena jumlah konsumen briket dari seluruh dunia yang banyak, yang hanya dengan jumlah permintaan yang besar. Pabrik besar yang banyak memakai briket ini, dan sekarang ini kita menjadikan aspeknya untuk aspek rumahan. Ancaman produk pengganti dari briket ini memang tergolong banyak, akan tetapi terdapat keunggulan dari briket yang menggunakan bahan tempurung kelapa dibandingkan briket yang menggunakan bahan baku lainnya, yaitu nilai kalor yang dihasilkan lebih tinggi. Ini hasil penelitian Pari et al 2012, sehingga api yang dihasilkan itu jauh lebih bagus daripada produk yang dihasilkan oleh produk-produk energi alternatif lainnya. Ancaman pendatang baru. Apabila hambatan masuk industri rendah, maka akan banyak perusahaan baru yang memasuki industri, sehingga mengakibatkan kejenuhan pasar. Akan tetapi terdapat hambatan utama untuk masuk industri briket seperti biaya yang dibutuhkan. Karena pada briket pasarnya memang pasar sempurna, tetapi investasi yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu briket itu memiliki biaya investasinya cukup besar, terutama gas melon yang sering mengalami kelangkaan dan harga yang melonjak-lonjak, sehingga membuat kesulitan para ibu rumah tangga. Dan yang kedua, para pencinta adventure, mereka biasanya menggunakan kompor nesting. Kompor nesting tersebut menggunakan gas juga, dan kendalanya masih sama, karena kelangkaan yang sering terjadi, sehingga harga bisa dipermainkan oleh para penjual dengan berapa mereka mau. Sedangkan targetnya seperti tadi, ibu-ibu rumah tangga yang menggunakan kompor monitor dan para pencinta adventure. Positioningnya, briket tempurung kelapa merupakan produk akhir yang siap dikonsumsi oleh konsumen secara langsung untuk bahan bakar rumah tangga, para pencinta dan penghangat ruangan. Analisis 4P-nya itu produk briket kami ini terbagi atas dua bentuk. Yang pertama, isi ekonomis, yang kedua, isi jumbo. Isi ekonomis ini berisi 4 briket, sedangkan isi jumbo ini berisi 9 batu briket, sehingga itulah daya tarik membeli ekonomis dan yang jumbo. Masalah harga yang ekonomis itu kami patok harganya 4.000, sedangkan harga untuk yang jumbo yaitu 8.000.
Jika dibandingkan harga ekonomis dengan jumbo hampir 2 kali lipat sama, tetapi dalam isi produknya jauh lebih banyak yang jumbo, lebih dari sekitar 10% dari hasil jumbo, hasil ekonomis 2 kali lipat. 2 kali lipat hasil ekonomis tambah 10%, itulah isi jumbo. Promosi yang kami lakukan di sini hanya mengandalkan grosir-grosir, karena produk yang kami hasilkan ini adalah produk yang akan keterbutuhannya jangka lama oleh para konsumen, sehingga apabila konsumen merasa itu hal yang bagus, jadi mereka pasti akan membilang kepada temannya, saudaranya, tetangganya bahwa produk ini bagus, sehingga tidak menjadi hal yang penting untuk mempromosikan ke dalam iklan-iklan. Karena jika orang merasa itu penting, pasti orang akan berburu untuk membelinya ke sana. Dengan lambangnya itu PO Briquette Super, dengan gambar kelapa yang dibelah dua dan gambar api di tengah-tengahnya, diikuti dengan lingkaran hijau, dengan arti ramah lingkungan, kuat energi, dan hasilnya dari kelapa. Dan tadi ya dari ibu rumah tangga, pecinta adventure, dan perusahaan sebagai bahan baku penghidup api awal, untuk menghidupkan api awal energi. Contohnya di pabrik roti, pabrik itu kan menggunakan minyak tanah. Jadi bisa digantikan briquette ini untuk menghidupkan api dengan awal. Karena menghidupkan api dengan briquette ini cukup dibakar sekali, dia akan menyala langsung seperti kayu kering yang sudah diberi minyak tanah. Lanjut, persaingannya. Untuk persaingan pada briquette tempurung ini tergolong masih sedikit, karena belum adanya briquette dari sumber yang bersifat pabrikan, masih pengolahan tempurung menjadi arang setengah jadi, dan itu pun masih produksi rumah tangga. Jadi orang-orang di Sumatera Barat ini kebanyakan masih memproduksi arang yang dijual kilo-kilo untuk kebutuhan pemanggangan ataupun kebutuhan yang lainnya, belum berbentuk briquette. Nah, lanjutnya 4 aspek teknis dan teknologi. Proses produksi itu yaitu terdiri dari pengarangan serbuk gergaji dan tempurung. Kelapa dibuat arang dengan pengarangan manual atau dibakar dengan menggunakan drum yang dibakar. Apabila apinya sudah menyala dengan besar, maka ditutup, maka api akan mati dan akan menghasilkan arang yang penuh kalori, sehingga mempunyai zat yang mudah terbakar dan mempunyai energi kalori yang sangat bagus. Nah, setelah dibakar tadi, kita melakukan pengayakan sehingga mendapatkan hasil yang halus. Setelah diayak, kita mengaduk merata dengan komposisi 90% arang tempurung kelapa dan serbuk gergaji, dengan takaran 50% serbuk gergaji dan serbuk kelapa, 10% tepung kanji sebagai perekat. Dan terakhir dicetak dengan mesin kempa. Mesin kempa itu yang akan membuat ukuran briquette menjadi suatu yang apabila mesin kempanya itu bulat, maka briquette yang dihasilkannya hanya bulat. Jika petak ataupun persegi akan menghasilkan hasil yang persegi juga. Kapasitas produksi, di sini kami menganggarkan kapasitas produksinya itu per minggu, atau bisa juga dihitung per bulan. Per minggunya itu adalah 1000 bungkus isi ekonomis dan 1000 bungkus isi jumbo, atau 4000 bungkus ekonomis atau 4000 ukuran jumbo. Fasilitas dan infrastruktur yang mendukung. Kebetulan saya ini kan bikin usaha di belakang rumah saya, karena saya memiliki lahan yang cukup bagus dan luas ke belakangnya, sehingga saya membikinnya tuh tepat di belakang rumah saya. Dan fasilitas yang didukung itu yaitu jalan raya yang cukup, ketersediaan air yang melimpah dengan mengandalkan mesin pompa air sumur, akses internet bagus karena dekat dengan jarak pabrik dengan tower, jangkau listrik yang mudah untuk dihubungkan dengan pabrik, sehingga saya rasa itu cukup layak untuk fasilitas yang mendukung. Sedangkan depresiasinya saya hitung yaitu gedung 30 tahun, penyusutan mesin 25 tahun, drum dan peralatan lainnya selama 5 tahun. Tata letaknya tuh seperti yang saya bilang tadi, pas di belakang rumah saya tuh tanahnya berbentuk letter L.
rumah saya di depan, dan di bagian lecek air belakangnya itu saya bikin pabrik tersebut dengan ukuran 40 kali 30 meter untuk pabrik, dan untuk gudangnya, gudang bahan baku 30. Secara teknis tata letaknya tuh pintu masuk bahan baku di belakang, drum, di tengahnya itu tempat pengayakan dan tempat pengadukan, dan terakhir tempat pengempah dan pengemasan. Maka sistem dari produk itu tuh lurus ke depan, zigzag, dan masuk keluar. Jadi tidak bolak-balik perginya, jadi mengalir aja ke sini, ke sini, ke atas, belok lagi ke atas, terus lagi. Jadi tidak ada sehingga itu menghasilkan yang efisien. Produksi maksimal itu sampai 2000 kg bahan baku per harinya. Sedangkan kami di sini hanya memakai 1000 dengan pertimbangan penghematan mesin, sehingga tidak terforsir mesin setiap harinya, sehingga perawatannya itu lebih efektif dan efisien. Untuk umur ekonomis kami anggarkan 20 tahun untuk harga 20 juta. Itu harga kami ambil dari harga di Cilegon yang 18. Mungkin angka upah angkut untuk sampai di pabrik itu sekitar 2 juta, sehingga total untuk produksinya sekitar 20 juta. Jadwal implementasi ini mungkin kalau menurut perkiraan saya nih, setelah saya tamat kuliah dan saya mencari modal dulu, baru saya bisa membuat usaha ini. Dengan adapun rincian kegiatannya, yang pertama pada tahun 2023 dengan pendirian pabrik tanggal 1 Januari sampai 30 Januari atau sekitar 1 bulan. Pembelian perlengkapan 1 Februari sampai 29 Februari, sekitar 1 bulan juga. Pembelian perlengkapan terdiri dari mobil operasional, mesin pabrik, tata letak teknis, dan pemasangan listrik, air, telepon, dan wifi. Perekrutan dan training karyawan 1 Maret sampai 30 Maret menghabiskan sekitar 30 hari. Masuk semua bahan baku ke gudang awal 1 April sampai 10 April, dan mulai operasi awal yaitu 11 April sampai seterusnya. Mudah-mudahan perusahaan ini berjalan seterusnya. Kira-kira dari jadwal pertama sampai mulai operasi itu kira-kira memakai waktu Januari, Februari, Maret, April, dan pertengahan April baru operasi. Kurang lebih sekitar 4 bulan baru pabrik ini mulai berjalan sebagaimana mestinya. Adapun aspek SDM-nya terdiri dari owner saya sendiri, saya memakai koordinator seperti ini. Terdiri dari koordinator finance atau divisi finance, marketing, dan koordinator produksi. Jadi total karyawan saya itu sekitar 8 orang. Dengan spesifikasi dan jabatan, yang pertama saya sendiri Alfadi owner, Melda koordinator finance, dan John koordinator marketing, Alirman divisi distribusi atau sopir, dan Jai Kasman koordinator produksi. Terima jika karyawan penuh masuk dalam bekerja, penuh dalam kategori ini tidak mempunyai alasan yang apa namanya? Alasannya itu kalau dia izin tuh memang memiliki alasan yang bisa diterima. Jika dia tidak ada waktu keperluan yang lain-lainnya, itu akan dipotong tunjangannya, tetapi bukan gajinya. Kesimpulannya, jadi kami mengerjakan semua karyawan kami dengan standar gaji yang sama dengan UMR per bulan. Yang membedakan di antara koordinator dan para divisi adalah tunjangan dan besaran bonus yang mereka terima. Adapun analisis aspek keuangannya, yaitu pertama harga pokok produksi. Harga produksi dari yang ekonomis itu setelah saya hitung total cost dari variable cost dan maupun fixed cost per bulannya itu, untuk menghasilkan 4.000 briket ekonomis membutuhkan biaya 26 juta dengan 4.000 unit briket ekonomis, dengan total biaya produksinya itu sekitar 1.900 dan penjualannya itu sekitar 4.000. Dan untuk harga yang jumbo menghasilkan biaya 18 juta, dan untuk harga per unitnya itu adalah biaya per unitnya itu sekitar 4.634 rupiah
untuk seperbungkus jumbonya. Harga pokok penjualan untuk ekonomi menjual dengan harga 4.000 dan yang jumbo menjual dengan harga 8.000. Mungkin perbandingannya hampir 2 kali lipat. Yang paling besar untungnya itu ukuran jumbo. Kebutuhan dana investasi yang dibutuhkan itu sekitar 257 juta 250. Terdiri dari pembuatan gedung, pengurusan izin, pengurusan mobil, pengurusan mesin kempa, biaya dan lain-lain. Itu totalnya semuanya sekitar 257. Begitu NPV-nya tuh dihitung dari saya memakai diskonto sekitar atau tingkat pengembalian itu 25% per tahun, sedangkan hasil yang saya terima itu dihitung dengan kenaikan IR adalah 8,36 per bulan. Kalau dihitung per tahunnya 100%. Jadi dari setahun produksi saya ini berjalan, maka saya telah memiliki pulang modal. Dihitung dari NPF, net present value-nya itu memiliki 87 juta 113 dalam 1 tahun produksi. Itu semuanya dari hitung pulang modal, dan NPV-nya tuh 8 lebih dihitung layak karena besarnya dari nol, yaitu 87 juta. Sedangkan NPP-nya tuh dihitung dari NPP dari arus kas yang saya terima itu dan biaya investasi yang saya keluar itu sekitar 11 bulan. Itu produk saya dengan produksi saya 11 bulan 11,9 bulan itu saya udah balik modal, atau sekitar setahun saya produksi itu udah balik modal seluruhnya. Sehingga dihitung usaha ini sangat kaya. Limbah yang saya hasilkan di situ itu asap karena pengarangan tuh. Jadi untuk mengatasi asap ini, yang pertama memperbanyak pepohonan. Kebetulan di belakang rumah saya itu memang banyak pohon-pohon yang besar. Dan kedua, peninggian cerobong asap produksi itu bisa dibikin, dan jarak pabrik dengan pemukiman cukup jauh. Saya rasa itu cukup jauh, ada sekitar 100 meter ke belakangnya. Untuk kapasitas PO itu dihitung layak. Apabila dilihat dari lingkungan alam, maka usaha berikat ini tidak mencemari lingkungan. 9 aspek kesimpulan dan saran. Dari kesimpulan dari sekian banyak penjabaran dari sekian berbagai aspek, saya menyimpulkan bisnis ini layak. Kenapa saya bilang layak? Saya masih membuat promosinya baru, tapi teman saya udah minta saya untuk ngirim barang 1 ton. Saya kaget, dia pikir perusahaan saya ini udah berjalan. Ternyata saya baru bikin studi kelayakannya dalam kuliah saya. Jadi permintaannya itu cukup kuat, sumber daya bahan baku sangat berlimpah sehingga tidak ada namanya kelangkaan sumber bahan baku. Tenaga kerja biaya yang cukup rendah, yaitu UMR-nya 1,8 atau sekitar 2 jutaan tergantung punya Anda bonus. Dan dari beberapa aspek itu semuanya saya anggap itu layak. Dan untuk saran dari bisnis saya ini, yaitu mulailah mengawali bisnis dari yang kecil, karena di sana banyak sejuta pengalaman untuk membaca peluang yang ada dan bagaimana agar peluang itu terpenuhi. Jika kau sudah bisa mengerti dengan alam, maka alamlah yang akan menurutimu. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.